uhayyikum tahiyatan islamiyatan wa tahiyatan min qalbin amikin bihubbikum wa khairu tahiyyah ya salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyal ilmi wal hikam, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Nikmatnya tak terukur oleh para insinyur apalagi tukang bajigur. Dialah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, gunung-gunung sebagai pasar dan luasnya lautan tanpa semen cor-coran. Dan barang siapa yang bersyukur, hidupnya pun akan makmur dan di masyarakatnya pun kian masyhur. Dan barang siapa yang kufur apalagi takabur, padahal dia sudah berumur, pandangannya pun kabur, makanannya pun tinggal bubur dan mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyejuk mata hati kita hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala khayyara Sulaiman bin Abi Dawud 'anil ilmi wal mali wal mulki fakhtara al-ilma wa utiya al-mala wal mulka. Suatu ketika Nabi Yunus Sulaiman alaihi salatu wassalam diberi tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 3 perkara. Apa itu? Yang pertama ilmu, yang kedua harta, dan yang ketiga jabatan. Kemudian apa jawaban Nabi Sulaiman? Fakhtara al-ilma. Kemudian Nabi Sulaiman menjawab ilmu. Wa utiya al-mala. Kemudian dengan jawaban Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ketiga-tiganya. Allah memberikan ilmu, iya. Allah memberikan harta, iya. Allah memberikan jabatan pun, iya. Oleh karena itu hadirin, jika kita ingin punya jabatan, jika kita ingin meraih kekuasaan, harus dengan ilmu. Beda kalau orang yang udah punya jabatan, orang yang udah punya kekuasaan, orang yang udah punya ketenaran, tapi tidak punya ilmu. Ini yang banyak dibilang, disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus hutan, ramai-ramai jadi orang hutan. Disuruh ngurus laut, ramai-ramai jadi bajak laut. Yang lebih parah, disuruh ngurus hukum, malah dia bikin hukum itu seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Giliran orang kecil salah, habis dia habis-habiskan. Giliran orang yang punya harta, orang yang punya jabatan bersalah, pura-pura bodoh. Na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Dari sinilah pentingnya ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Oleh karena itu hadirin, seperti yang telah kita ketahui bahwa ilmu sangat bermanfaat bagi kita, ilmu sangatlah bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini maupun yang akan datang. Ilmu sangatlah bermanfaat dalam menjembatani semua aspek kehidupan kita. Dengan ilmu, hidup kita pun menjadi mudah. Dengan ilmu pula hidup kita pun akan menjadi lebih bahagia. Hadirin, semisal kita ibadah dengan ilmu, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibadah kita tidak menggunakan ilmu, bisa-bisa ibadah kita mardudatun la tuqbalu, bisa jadi ibadah kita sia-sia. Oleh karena itu Imam Syafi'i pun pernah berkata dalam syairnya, "Man arada dunya fa'ala
Dan barang siapa